Dia tidak menolak, bahkan tidak menolak secara utuh maksudnya. Tapi tidak juga melepaskan secara utuh. Kenapa begitu? Karena bagi beliau ada tradisi yang masih bisa dipegang. Makanya sampai dia berani menggunakan istilah kursi meja kan, yang orang tak buat. Semua ketika dia buat meja itu orang protes. Ulama-ulama yang lain protes. Yang begini-begini ini barat, karena waktu itu memang pada saat beliau itu kondisi Islam memang dalam kondisi tekanan setelah runtuhnya Turki Utsmani kan begitu. Jadi tiba-tiba beliau datang nih dengan idenya pakai gagasan kompas. Kan bingung orang, tiba-tiba ini kebarat-baratan ini, nggak bisa ditolak. Ternyata hari ini kompas itu dipakai. Itu hasil ijtihad kita Muhammadiyah. Jadi di Indonesia ini Pak, bisa kita bilang penggunaan kompas itu berasal dari Muhammadiyah. Bahkan orang-orang Nahdlatul Ulama itu dulu tak mau terima. Sekarang bahkan dalam aplikasi NU online itu sudah bisa kita ngecek ada kompas online. Dia untuk mencari kiblat itu bisa. Nah, maka ketika itu beliau datang, beliau belum ada metode yang beliau gunakan itu untuk menyebarkan Islam paham yang beliau terima dari Mekah itu. Beliau juga memfilter Pak, sama seperti Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari. Kalau kita cek dalam kitabnya Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari itu Pak, ini mohon maaf ya kalau kita itu agak sedikit berbeda dengan apa yang dipakai oleh teman-teman Nahdien ketika itu. Kita ambil contoh. Bahkan Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari itu menuliskan dalam kitabnya itu akan muncul kelompok-kelompok dari tanah Jawa ini. Ketika Islam disebarkan itu justru terjadi penyimpangan. Sekarang terbukti ya. Tapi mayoritas mengakui Muslim. Tapi semuanya mayoritas. Padahal mereka ada. Itu yang kadang-kadang oleh Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari ternyata menjadi satu kebenaran gitu. Apa yang dia katakan menjadi sebuah kebenaran. Terbukti Pak, terbukti. Bahkan di tanah Jawa itu kata beliau akan banyak kesesatan. Hari ini kita temukan banyak sekali, dan itu bid'ah yang beliau sampaikan. Nah, menurut beliau itu bid'ah, syubhat dalam agama, bid'ah dalam agama, dan itu ternyata beliau sampaikan. Tidak, memang betul Pak pernyataan-pernyataan yang beliau sampaikan itu. Kalau kita bilang hampir mendekat pemahamannya seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam kitab yang kecil itu. Makanya Kiai Haji Ahmad Dahlan, karena mereka sama, gurunya sama, tempat belajarnya sama, otomatis pasti ada sisi kesamaannya, kan begitu, yang tidak bisa dipisahkan itu. Contoh, kita ambil contoh ya. Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Dr. Mawardi Muhammad Saleh Madinah 3 tahun. Dr. Dasman Yahya Madinah 3 tahun. Pasti ada titik pertemuan, pasti ada titik perbedaan. Karena yang membuat mereka berbeda, Dr. Dasman beda jurusan, Dr. Mawardi beda jurusan. Dr. Mawardi di bidang syariah, Dr. Dasman beda. Kalau tak salah di bidang hadis. Sementara titik temunya ada titik temunya Pak. Di mana titik temunya? Pemahaman amaliyahnya orang-orang ulama-ulama Saudi. Di titik temunya di situ. Perbedaannya di mana? Karena Dr. Mawardi ini orangnya syariah, otomatis dia belajar persoalan perbedaan. Ada di situ usul fikih, ada persoalan-persoalan fikih yang beliau pelajari di situ, sehingga tidak tekstual dikembalikan kepada hadis. Begitu jugalah Muhammadiyah. Oke, waktu itu Dr. Mawardi ke sini, yang lebih cenderung dengan beliau ketika itu adalah Muhammadiyah sebelum beliau bergabung dengan Pertiwi. Itu dinamikanya begitu. Nah, kedatangan Kiai Haji Ahmad Dahlan ke Indonesia itu sebenarnya memberi, ada bahasa guru-guru kita namanya puritanisme. Itu bahasa terlalu kebarat-baratan lah gitu. Tapi bahasa sederhananya membersihkan, atau apa bahasa puritanisme itu ya, membersihkan yang kotor-kotor lah kan gitu. Artinya pemurnian lah, memurnikan akidah-akidah, dikembalikan lah. Ingat fokusnya akidah, memurnikan akidah. Ketika itu persoalannya adalah TBC. Makanya yang pertama kali beliau lawan adalah akidahnya. Sama kan dengan Nabi, ketika Nabi datang ke Mekah, Nabi lahir di Mekah, yang dilawan Nabi apa? Semuanya persoalan akidahnya, persoalan tauhidnya. Makanya di Mekah itu persoalannya tauhid, tapi di Madinah persoalannya beda, muamalah. Makanya hukum-hukum itu turunnya di Madinah Pak, paling banyak turunnya di Madinah. Hukum-hukum itu, puasa, sholat, zakat, rata-rata turun di sana. Termasuk khamar, riba, itu semua turun di Madinah itu. Tapi persoalan akidah, tauhid, ketuhanan turun di sana, turunnya di Mekah. Nah, kembali kepada poin tadi,
Maka ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sampai, maka itu yang dilakukan oleh beliau. Tetapi beliau punya satu tradisi yang menurut pandangan beliau ketika itu, dalam istihad beliau tak salah menggunakan sesuatu yang bagus. Artinya sesuatu perkembangan itu tidak bisa ditolak. Contohnya seperti teknologi ini, kayak beliau gunakanlah kompas dan lain sebagainya. Nah, setelah 15 tahun kemudian, ini adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, kalau kita bisa katakan beliau sudah tiada. Kenapa sudah tiada? Beliau meninggal, Pak. Meninggal tahun sebelum, jadi gini, Muhammadiyah berdiri 1912. 1926 NU berdiri. Sebelum NU berdiri beliau sudah meninggal. Beliau sudah wafat. Sebelum NU berdiri, beliau sudah wafat. Makanya bahasa istilah Ustaz Adi Hidayat, Kiai Haji Al-Hasyim Al-Asy'ari ini meneruskan perjuangan estafet untuk penyebaran Islam dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Makanya nggak lama, Pak, 1912, mungkin sekitar 1924 apa 25-an itu meninggal Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kemudian Bapak-bapak sekalian, mengapa kok Muhammadiyah ada istilah tarjih? Nah, kita masuk dulu. Sebelum sampai ke tarjih itu, Muhammadiyah memandang hadis itu bagaimana? Sama, Pak. Muhammadiyah itu kalau kita bilang dengan teman-teman Salafi itu sama aja sebenarnya, Pak. Sama aja, kita ini posisinya mencari hadis yang terkuat, kalau bisa kita katakan hadis sahih. Maka hadis-hadis sahih ini itu sebenarnya hadis yang dipegang memang. Apa hukumnya kita berpegang pada hadis sahih? Ya memang harus, Pak. Kenapa? Ada yang ya. Kita mau berpegang dengan hadis, ya harus, tidak ada masalah. Karena memang posisinya, Pak, kalau kita berpegang dengan hadis-hadis yang lemah itu ada masalahnya, Pak. Apa masalahnya? Kita ya kalau seandainya hadis itu benar, kalau enggak kan susah. Tapi kalau hadis itu sahih kan bisa kita pegang, sudah kuat kan gitu. Makanya bahasa sederhananya teman-teman itu namanya cari aman lah gitu. Tapi bahasa ilmiahnya bukan cari aman. Bahasa ilmiahnya kita lebih mencari sesuatu formasi yang bisa kita pegang dengan kuat. Kan kalau seandainya tidak sahih kan kurang kuat. Makanya klasifikasi hadis, klasifikasi hadis sahih, dhaif, hasan itu 200 tahun setelah Nabi wafat. Setelah Nabi wafat 200 tahun. Bayangkan, bukan ketika Nabi sudah ada kemudian lahir hadis sahih, hadis tidak ada. Makanya lahirnya hadis sahih itu setelah Nabi wafat baru lahir hadis sahih. Itu pun oleh Imam Asy-Syafi'i diklasifikasikanlah hadis-hadis sahih. Ini sahih, ini dhaif, ini sahih, ini dhaif jiddan, ini palsu. Dan ini adalah ijtihadnya para ulama. Tujuannya apa? Kalau dia hadis ini dhaif, bagaimana konsekuensinya? Apa yang membuat dia dhaif? Apa yang membuat dia lemah? Ini kajiannya lain, kajian khusus. Tapi di Muhammadiyah kita berpegang pada prinsip yang dipakai oleh Muhammadiyah. Kalau ada yang sahih, mengapa berpegang dengan yang dhaif? Jadi dipahami, Pak ya? Kalau ada yang sahih, mengapa berpegang dengan yang dhaif? Itulah prinsip Muhammadiyah. Ini prinsipnya sederhana, kita tidak menyalahkan, tapi prinsip sederhananya cari aman. Yang menjadi masalah bukan itu. Di tengah misalkan ada dua hadis sahih, kedua-duanya sahih. Disinilah persoalannya muncul. Metode apa yang harus kita pakai untuk mencari atau mengambil salah satu di antara kedua ini? Itulah yang disebut dengan metode arjah. Mencari yang terbaik di antara dua yang terbaik. Nah itu ya, Ustadz RT sama Ustadz RW misalnya, dua-duanya terbaik, Pak. Mesti bapak-bapak bingung kan, siapa yang mau kami pilih di antara dua terbaik ini? Oh gantian aja lah sekarang ini. Tidak bisa begitu. Mesti kita akan mencari di antara keduanya. Perlu adanya metode. Dicari tahulah. Oh Pak RT rumahnya dekat sini, Pak RW ujung sana. Kalau untuk jaga masjid kira-kira yang lebih baik yang mana? Oh mesti Pak RW. Nggak mungkin pasti Pak RT. Nggak mungkin Pak RW. Nah akhirnya Pak RT lah yang terpilih. Padahal dua-duanya sama-sama baik. Begitulah hadis tadi.
Maka dicari tahu sampai ke akarnya, Pak. Misalkan kita lihat hadis persoalan Allahumma ba'id baini. Nah, kita lihat di dalam HPT kan ada tuh. Dalam HPT kita ada. Jadi Allahumma ba'id baini itu banyak Pak hadis tentang apa namanya ini? Tentang doa iftitah. Itu banyak. Ada yang pakai apa namanya? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu. Ada yang langsung wajjahtu wajhiyah. Nah, nanti kita lihatin Pak. Saya sampaikan beberapa 3 hadis ini aja dulu. Karena sebenarnya banyak Pak. Dalam kitab beliau ini banyak tentang doa iftitah itu. Saya lihat ada lebih daripada 5 bacaan. Dan itu semua sebagian besar di antara dalilnya itu sahih semua. Ada yang hasan, ada yang tidak ada yang lemah. Tidak ada yang lemah. Contoh persoalannya yang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, selesai. Coba bayangkan. Ada yang justru Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lana dzunubana, selesai. Dalilnya ada. Kecuali kalau nggak ada dalil ya, tapi dalilnya ada. Nah, sama kita ambil contoh ya perbedaan di antara yang kita sebut tadi Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Kayak kita lihat. Di dalam persoalan ini kita ambil dalam persoalan sholat. Dia fikihnya ada di fikih tadi sholat. Kita lihatin. Ada beberapa hadis yang disampaikan oleh beliau. Bahkan kita punya tata cara. Ini yang saya belum kita punya begini. Saya berencana saya membuat praktek sholat ala Muhammadiyah. Tapi dalam video. Jadi bisa kita sampaikan. Tidak perlu kita menggunakan perbedaan pendapat, nggak usah. Kita langsung praktek sholatnya. Karena saya yakin banyak kita berbeda itu. Yakin. Kenapa harus dipakai? Ya tidak apa-apa. Itu kan untuk kita pegang saja. Tidak ada masalah. Kan boleh begitu. Jadi kita bisa punya pegangan. Mana dia? Doa iftitah. Kita lihat doa iftitahnya dulu. Ini niatnya sudah. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Nanti kita sampai ke sana. Ini kita cuma sedekah ini dulu sebentar, melihat doa iftitahnya. Oke, bersedekah, doa iftitah, masih bersedekah. Mana bersedekah? Oh, ini. Doa iftitah. Yang pertama, beliau pakai begini. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Hadisnya sahih dan Muslim. Hadisnya Bukhari dan Muslim. Kira-kira derajatnya sahih enggak? Enggak diragukan ya. Misal ada hadis sahih, riwayatnya Muslim. Ada hadis sahih, riwayatnya Bukhari Muslim. Kira-kira di antara dua ini mana Bapak pegang? Bukhari Muslim. Mesti Bukhari Muslim kan? Itu sudah enggak perlu kita ragukan, Pak. Cara mengambilnya sudah jelas. Bukhari Muslim loh, dua sekaligus yang sahihnya disahihkan oleh Bukhari dan Muslim sekaligus. Artinya muttafaqun alaih. Tidak perlu kita, meskipun yang tadi hadisnya riwayatnya Bukhari mesti sahih juga gitu kan. Tapi mengapa kok kita ambil yang Bukhari dan Muslim? Di sini kita gunakan metodenya mencari yang terkuat. Meskipun ini mohon maaf kita bicara fikih ya. Meskipun kalaupun Bapak Ibu memakai yang tadi tak salah. Misalkan Bukhari yang Bapak pakai, tak salah. Itu namanya berpegang teguh, tidak ada masalah. Apalagi kalau Bapak punya ilmu ya tidak ada masalah. Kecuali yang ittiba saja. Kayak kita ini kan ittiba saja. Ittiba kepada siapa? Para ulama kita. Kayak kita menggunakan yang sudah disepakati oleh himpunan putusan tarjih. Tujuannya apa? Menyamaratakan. Kira-kira apa hukumnya kalau ada yang menggunakan Allahu Akbar kabira? Dalam hukum fikih tak ada masalah. Tapi dalam organisasi agak muskilah sedikit tuh. Kan begitu masalahnya. Nah, bisa dipahami Pak ya. Dalam hukum organisasi. Dan itu wajar karena tinjauan kacamatanya organisasi. Tinjauan kacamatanya organisasi, bukan tinjauannya adalah fikih. Tapi kalau tinjauannya fikih, no problem. Setiap orang berhak untuk memegang kalau dia mengetahui. Tapi kalau dia nggak tahu yang mana? Itulah tujuan yang kita sebut dengan ittiba. Baik, itu yang pertama. Sekarang kita lihat hadis yang kedua. Hadis yang kedua ada kalimat wa ana muslimin, atau bahasa ana minal muslimina.
Allahumma antal malik la ilaha illa anta. Yang meriwayatkan cuma satu, Muslim. Yang ketiga, yang sering dipakai, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Riwayatnya Muslim. Yang tadi Allahumma ba'id baini Bukhari, Muslim. Yang ini sama-sama sahih, riwayatnya Muslim. Pertanyaannya, logika kita sekarang, mana yang paling kuat kira-kira? Secara kekuatannya, Bukhari Muslim muttafaqun alaih, itu derajat tertinggi dalam periwayatan hadis. Maka berarti sahih. Enggak perlu begitu. Cukup katakan sahih saja selesai. Oke, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Disitulah kenapa ulama-ulama Muhammadiyah menggunakan ini salah satu di antara. Kalau mungkin pakai yang doa iftitah itu aman juga, Pak. Cuma ini sekarang saya sambungkan, saya lanjutkan aja. Ada tambahan yang dipakai di beberapa, misalkan kelompok seperti Nahdlatul Ulama, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Nah, di dalam hadis yang benarnya tidak ada ininya, Pak. Tidak ada ininya. Langsung wajjahtu wajhiya. Langsung wajjahtu wajhiya. Itu pun derajat kalau dibandingkan hadisnya dengan yang tadi, yang pertama tadi lebih kuat yang pertama. Makanya Muhammadiyah dia mencari aman, Pak. Di sisi ini kita sama dengan teman-teman Salafi. Kenapa? Mencari yang lebih kuat, yang lebih bagus, namanya rajih. Nah, inilah yang terbaik itu dalam bahasa Arab disebut dengan arjah, yang paling kuat. Mana di antara dua ini yang paling kuat, padahal sama-sama kuatnya, maka diambillah metode yang kita gunakan. Bagaimana cara mencarinya? Kumpulkan semua hadis. Ini contohnya tadi. Ada 3 hadis, kita kumpulkan 3 hadis tadi. Setelah 3 hadis tadi derajatnya sahih semua kan? Muslim semua. Muslim ada, Muslim 1, Muslim 2. Tapi yang paling atas setelah dikumpulkan semua hadisnya dapat kita perbedaannya. Tapi kalau Bukhari Muslim semua bagaimana? Nah, misalnya hadis pertama Bukhari Muslim, hadis kedua Bukhari Muslim, hadis ketiga Bukhari Muslim, kan sama-sama kuatnya. Dilihat di dalam para ulama riwayat hadis tadi, mana di antara mereka yang paling fiqh, yang paling baik akhlaknya. Nah, begitu mencarinya. Makanya kalau kita bilang hasil tarjih itu tak sembarangan, Pak. Karena yang dikumpulkan ulama-ulama hadis, pakar fikih ya, pakar fikih aulawiyatnya, fikih waqi'iyatnya, Pak, semua. Fikih prioritasnya dikumpulkan, ahli apa kedokteran dikumpulkan kalau membahas persoalan kedokteran. Kalau membahas masalah begini, ahli agama, para pakar fikih muqaranahnya dikumpulkan, pakar hadisnya dikumpulkan, pakar tafsir dikumpulkan, semua dikumpulkan. Dan ada kepakaran yang harus hadir di situ. Pakar di bidang hadis, tapi ada di bidang khususnya. Nama bidangnya bidang riwayat. Jadi ada orang pakar hadis, tapi dia tidak terlalu mendalam di urusan riwayatnya. Nah, maka perlu dihadirkan. Kenapa? Perlu tahu Pak si fulan itu siapa, Pak RT itu siapa. Seperti yang tadi kita katakan. Kita cari Pak RT sampai bibit bobotnya, Pak. Oh, Pak RT ini bibit bobotnya begini. Pernah sekali berbohong dia, sekali doang. Meskipun derajat Pak RT ini masih kuat, tapi pernah sekali berbohong. Dibanding Pak RW, ternyata Pak RW nggak pernah bohong. Ini yang ditersingkirkan itu. Meskipun cuma sekalipun dia udah tobat. Kenapa begitu? Karena ada celah. Nah, disinilah istilahnya mencari tahu tentang mengapa kita mengambil hadis tersebut yang terkuat. Tapi secara zahir yang paling sederhana tadi. Kalau ada hadis sahih, kemudian hadisnya hasan, mesti kita pilih yang sahih. Tapi kalau ada sama-sama sahih, lihat apakah dia muttafaqun alaih atau dia Muslim saja. Kalau dia muttafaqun alaih berlawan dengan Muslim saja atau Bukhari saja, maka yang dipilih yang muttafaqun alaih. Tapi kalau ada Bukhari sahih, Muslim sahih, itu pilih mana? Dilihat di antara kedua ini, mana di antara kedua ini yang pertama. Oh, kalau yang pertama adalah Bukhari, ya Bukharilah yang dipakai. Nah, begitulah. Tapi Bapak sekalian, tidak ada karena dia derajat sahihnya sama-sama sahih,
maka boleh saja bagi orang yang mengerti ilmu ini memakai salah satu di antaranya. Dipahami Pak ya? Cuma kalau orang awam tak bisa Pak. Dibuatnya Pak pas lagi salat itu Allahu Akbar. Pas lagi takbirnya Allahu Akbar begini. Sama kayak kita kan. Allahu Akbar. Tapi pas lipat tangan dibuatnya hambali begini Pak. Karena dia nggak punya ilmu kan. Tapi kecuali dia mengerti ilmunya ataupun hadisnya. Misal kayak Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Ya kita nggak bisa tuh Pak nyalahin beliau. Kalau takbir beliau begini tiba-tiba beliau tangannya begini, itu nggak bisa apa-apa itu Pak. Kenapa beliau pakar betul, paham betul Pak ikhtilaf tersebut. Bisa dipahami Pak ya? Kecuali kita yang nggak mengerti posisi ilmu tersebut. Bisa dipahami Pak ya? Inilah yang disebut dengan bahasa tarjih dan rajih, mencari sesuatu yang terkuat. Baik, itu contoh. Baik, pada Muktamar 1927 diputuskanlah untuk membentuk satu majelis namanya Majelis Tarjih. Nah, dibutuhkanlah para ulama-ulama, orang kalau bahasa MUI sekarang namanya Majelis Fatwa. Kalau di MUI itu namanya Majelis Fatwa, menghadirkan para ulama-ulama ahli fatwa. Dia tergantung, kalau sekarang ini kan tergantung kedekatan aja. Ini live enggak? Enggak. Kalau enggak kan lumayan juga apa juga sih. Nanti aja. Baik, mengurusi baik. Nah, dibuatlah majelis tarjih tadi tujuannya adalah kan ini bakal ada pertumbuhan dan perkembangan baik di sisi keilmuannya dan di sisi fikihnya, di sisi keagamaannya. Di sini butuh orang-orang yang bisa dijadikan atau orang-orang yang bisa mengambil satu yang digunakan untuk pegangan keseluruhan para anggota. Karena kalau seandainya semua punya pegangan sendiri kan pasti carut marut Pak. Carut marut. Kita ambil lah misalkan teman-teman Nahdlatul Ulama. Mereka sudah ada garis tengahnya Pak. Apa garis tengahnya? Syafi'iyah. Artinya mereka pasti akan menggunakan mazhabnya Syafi'i. Kayak kalau ada orang bilang Muhammadiyah ini, kalau Muhammadiyah itu tidak bermazhab ya. Salah sebenarnya, bukan tak bermazhab. Kita mengambil di antara mazhab-mazhab ini mana yang paling kuat pandangannya, itu yang kita pakai dengan alasan-alasan. Bisa jadi ada hadisnya muttafaqun alaih, tapi yang satu lagi cuma sahih Bukhari ataupun Muslim saja. Tapi dilihat Pak persoalan lingkungannya, persoalan kejadiannya, persoalan prioritasnya. Bisa jadi kita tidak memakai yang di atas tapi memakai yang kedua. Bisa dipahami ya? Karena ada persoalan lain yang harus kita lihat. Makanya kenapa di Muhammadiyah itu persoalan musik itu mubah, tidak haram. Kalau kita lihat hadis sahihnya itu persoalan kalau dipahami secara tekstual hadis tersebut, orang akan beranggapan sama Pak bahwa musik itu haram. Tapi kan ada di situ fiqhul waqi'at. Ada namanya fikih, ada fikih namanya fikih kejadian, ada fikih aulawiyat, prioritas. Dikumpulkanlah semua hadis-hadis tentang musik tadi Pak. Ternyata di semua hadis-hadis tentang musik tersebut itu hukumnya ikhtilaf, hukumnya ada Pak. Ada pada masa Nabi sedang hadir di situ. Ada Umar bin Khattab, ada di situ Abu Bakar Siddiq. Tiba-tiba datang orang bawa kemplang nyanyi Pak. Ya memang tidak nyanyi seperti mbah-mbah yang sekarang lah ya, nggak seperti lagunya nggak kayak gitu juga gitu loh. Ya pokoknya yang lagu-lagu itulah kan. Nggak ada memang, cuma ada alat musiknya di situ, ada iramanya di situ. Umar bin Khattab yang paling garang dengan hal tersebut, dia nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Nabi diam. Kecuali kalau ketika itu Nabi katakan haram atau Nabi katakan diusir atau jangankan diusir. Nabi cuma bilang pergilah kalian atau tidak usah mainkan. Selesai itu. Tapi Nabi tidak. Nabi diam. Disinilah dikumpulkan oleh Muhammadiyah semua hadis-hadis tadi. Dikumpulkan semua hadis tadi, dapatlah berbagai macam hukum. Dilihatlah kondisi. Kalau bahasa lainnya asbabul wurud, sebab turunnya hadis-hadis tadi. Dilihatin tuh, oh sebabnya ini, oh sebabnya ini, oh sebabnya ini.
makanya jadilah tiga hukum tadi. Ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Begitu dia Pak. Makanya lahir hukum tadi. Sudah paham ya? Jadi tidak langsung diharamkan, tidak. Sekarang kita lihat apa hukum riba dalam Al-Quran. Dia ternyata tidak langsung haram Pak. Bertahap juga pengharamannya. Musik dengan khamar ini ternyata pengharaman khamar pun, khamar bukan musik, khamar dan judi pengharamannya pun bertahap. Tak langsung diharamkan, terakhir barulah diharamkan. Ketika Allah mengatakan semua itu sama dengan setan, haramlah tuh. Fajtanibuhu, digunakanlah kalimat di situ fajtanibu, kalimat perintah dengan fa penekanan, maka jatuhlah keharamannya itu. Makanya apapun persoalan khamar, kecil ataupun besar, maka dia secara zatnya sudah haram. Termasuk judi. Kan tidak ada istilah kami judi cuma jongkok aja, ya haram. Gimana Pak? Namanya kalau sudah judi, mau jongkok dia mau apa tetap haram Pak. Nah, itu yang tak mau diterima orang sekarang kan begitu. Nah, satu itu. Yang kedua, kita lihat dari sisi budaya. Dari sisi budaya, adakah persoalan budaya ini dipersoalkan oleh Nabi? Kalau Bapak Ibu, kalau kita mau lihat, ada beberapa tradisi Arab yang masih dipakai oleh Nabi. Jadi tidak salah kalau seandainya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tidak menolak budaya. Nah, ini yang tadi kita katakan, tidak seutuhnya menolak semua tradisi itu dan tidak seutuhnya menerima semua tradisi. Makanya ada istilah filter, istilahnya memisah-misahkan, memilah-milah. Sudah dipahami Pak ya? Aman kan Pak RT? Nah, Pak RT aman. Kalau tak Pak RT aman ini menjadi salah. Baik. Selisih paham itu adalah sesuatu yang sudah pernah terjadi pada masa dahulu. Hanya saja dari perselisihan tersebut adakah yang bisa dipegang? Jadi maksudnya lahirnya majelis tarjih tadi untuk menyatukan persepsi. Tapi menyatukan persepsinya bukan abal-abal, bukan ngasal-ngasal, menggunakan metode. Itulah yang disebut dengan metode tarjih tadi. Jadi tujuan dibangunnya tarjih ini, metode tarjih ini untuk mengambil sikap dari perkara tersebut. Kalau persoalan hukum bebas, kalau persoalan hadis banyak, cuma kan ada sikapnya, harus ada sikap. Tidak mungkin dari 5 hadis itu Bapak pakai 5-5-nya. Allahu Akbar pertama, di waktu yang bersamaan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak mungkin itu Pak, mesti. Maka dikhawatirkan dalam imamnya pakai begini, makmumnya begini. Itu sebenarnya tergantung makmumnya juga kan. Tapi kalau imamnya sekaligus 3 begitu bagaimana? Kacau juga kita kan. Allahu Akbar. Itu kan kacau. Itu kan hadisnya benar semua Pak. Hadisnya sahih semua. Dari begini sahih, dari begini sahih, dari begini sahih, dari begini sahih. Yang begini Imam Ahmad bin Hanbal, Hambali, Musnad Imam Ahmad. Yang begini itu Bukhari. Yang begini itu Bukhari Muslim. Wajar Pak. Jadi kalau sempat dipakai semua kan takut terjadi perselisih atau salah paham, diambil satu sebagai bentuk sikap. Nah, pertanyaannya pasti akan terjadi perbedaan pendapat Ustaz. Itu sudah biasa. Kalau tak terjadi perbedaan pendapat berarti tak hidup namanya Pak. Disitulah banyak hadis. Lah kok bisa Ustaz kok terjadi perbedaan begitu? Ya kadang yang di belakang imam ini Ustaz Sunaryo, kadang di belakang imam ini saya, kadang di belakang imam ini beliau. Kira-kira ketika beliau imam sama ada dalam pandangannya geraknya. Mending mungkin ininya sama, tapi turunnya bisa jadi pas imamnya Ustaz Sunaryo dia turun lutut duluan. Pas dia jadi imam anak saya di belakangnya, dia turun tangan duluan. Nah, berkelahilah saya dengan Pak Sunaryo. Kalau semburat serentak turunnya. Serentak turunnya. Iya karena menahan juga kan. Yang salah itu kalau kepala duluan kan. Makanya kalau kepala duluan itu kan bahaya itu. Jadi sebenarnya persoalan ini itu Pak, mohon maaf ya. Kalau saya boleh melogikakan, sebenarnya persoalan itu tidak rumit Pak, sederhana betul. Cukup beliau legowo, saya legowo, selesai. Makanya ketika Nabi Muhammad Umar bin Khattab itu ditariknya kerah baju, ada ketika itu seorang imam dia baca surat Ar-Rahman, kok cara bacanya beda.
Umar kan tahu lah orangnya, sama kayak beliau. Nggak terima pokoknya langsung tarik, macam-macam sikat gitu kan. Tarik dibawa ke Nabi. Nabi bilang tenang dulu, ada apa masalahnya? Kata Umar, dia membacakan surat ini berbeda dari apa yang kau bacakan wahai Rasulullah. Dijawab sama Nabi, akra'uka hakata wa akra'uhu hakata. Aku bacakan kepada dia dengan model begini, aku bacakan kepadamu dengan model begini. Dia Umar bin Khattab. Cuman kalau sempat nggak dihentikan Nabi, kira-kira gimana Pak? Bodoh tuh orang Pak. Bodoh dikiranya Pak. Dikiranya membuat ulah dalam agama. Benar Pak, kata Umar bin Khattab. Ente buat-buat dalam agama ini nggak boleh, nggak benar, haram Pak. Coba bayangkan, orang zaman dulu kalau ada orang yang membuat-buat agama, bukan dia pakai Pak, ditarik orangnya, dibakar Pak, dibuang Pak. Karena bid'ah dalam agama. Kalau sekarang dijaga Pak. Makanya Mbah Gubron dijaga kan gitu. Itu jelas Pak. Benar Pak, itu masalah kita sekarang. Baik, itu sederhananya begitu. Kita kan tidak sama kepala kita dengan Dr. Kiai Haji Samsul Anwar kan, beliau memang pakar di bidang. Tapi kalau beliau menjelaskan, sama. Baik, nah salah satu di antara orang yang ikut dalam penyusunannya adalah Buya Hamka, Kiai Haji Farid Ma'ruf dan Kasman Singo di Mejo. Ini ada ulama-ulama kita dahulu. Kasman Singa di Mejo ini itu orang yang Muhammadiyah, tapi dia sekarang sebelum wafat dia pindah, dia buat sendiri kalau tak salah itu Taperti atau apa gitu. Itu Kasman Singa di Mejo. Ada lagi Hasan, dan Hasan ada Zain Jambe, kemudian ada Ki Bagus Hadi Kusumo. Dan orang-orang ini bukan orang-orang yang tidak mengerti agama. Jadi orang-orang ulama kita dulu itu semua yang mengerti agama. Yang mereka susun itu berdasarkan, apalagi Buya Hamka. Buya Hamka orang yang pertama yang mendirikan yang memiliki ide inisiasi untuk mendirikan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Tujuannya sederhana saja, menyatukan semua ulama se-Indonesia. Itu Muhammadiyah. Makanya kalau dibilang peran Muhammadiyah, ya memang dia lebih dulu lahir. Indonesia belum merdeka dia sudah lahir. NU juga sama 1926, tapi lahirnya NU itu setelah Muhammadiyah 1912. Nah, itu bayangkan. Jadi kalau kita bilang Muhammadiyah itu sudah cukuplah makan garam dan gulanya kan begitu. Pahit manisnya sudah dulu. Tapi bukan persoalan pahit manisnya. Yang kita persoalkan adalah bagaimana kita ini di Muhammadiyah bisa istiqamah dengan menggunakan himpunan putusan tarjih. Kenapa penggunaan himpunan putusan tarjih ini menyelaraskan. Satu, yang kedua, ikon identik kita. Oh, kalau 443 itu mesti Muhammadiyah. Orang tidak akan cari yang lain Pak. Bapak keliling di muka bumi dunia ini, di dunia Pak, nggak usah, jangan Indonesia, keliling dunia ini Pak. Saya ke Oman, saya ke Turki, tidak ada setemukan 443 ini, nggak ada. Memang tidak ada. Yang ada menggunakan 443 ini cuma Muhammadiyah. Nah, kan bayangin Pak itu. Nah kok bisa? Tapi bisa jadi. Ini bisa jadi Pak ya. Bisa jadi beberapa tahun yang akan datang. Bisa jadi berubah 443 itu dari 22 pokoknya 22 bisa jadi Pak. Tergantung siapa yang memimpin. Tergantung pandangan para ulama yang berada di tarjih dan disepakatikah dalam muktamar atau tidak. Misal di dalam muktamar itu dianggap sebagai begini. Ini selalu menjadi polemik misalnya 443 ditinjau ulang oleh majelis tarjih. Ternyata penggunaan 443 ini kurang banyak diminati oleh orang Muhammadiyah misalnya. Yang banyak meminati itu adalah 2222. Kan itu 11 rakaat tapi dengan model 2222. Kan begitu 2222 3. Dipandang Pak oleh majelis tarjih. Kira-kira dalam hadisnya ditinjau ulang. Meskipun sudah berkali-kali meninjau tersebut, tapi kan tidak ada masalah kalau mereka tinjau kembali. Oh, boleh saja kok kalau kita mau pakai itu lagi. Contohnya apa? Bismillah. Pernah enggak Bapak kita lihat di himpunan putusan tarjih Muhammad yang pertama itu kita tak pakai bismillah. Bismillahnya jahan. Bismillahnya sir. Alhamdulillahirabbil alamin itu ya. Tapi di yang ketiga itu di Yogyakarta dipakai semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pakai bismillah. Sudah jahar bismillah. Kira-kira mau kita salahkan yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Tidak ada yang salahin Pak, karena dua-duanya masukkan ke dalam HPT. Nah, sama dengan yang tadi, ada juga pembahasannya di HPT tersebut dua-dua tadi. Cuma karena ikon kita, ikoniknya begitu, itulah yang kemudian kita pegang. Tak salah juga.
Yang salah itu kalau kita mengatakan yang 443 itu sama sekali tidak ada sunnah-sunnahnya. Itu yang menjadi masalah. Saya ada seorang ulama nama Ustadz itu Ustadz Ahmad Dr. Ahmad Sarwan. Itu beliau menjelaskan. Saya sangat sepaham dengan beliau itu begini. Kalau ada yang mengatakan 443 itu atau 44 yang dilakukan oleh Siti Aisyah itu, yang dilihat oleh Siti Aisyah dari Nabi itu adalah sholat witir. Ternyata kata Ustaz Dr. Ahmad Sarwan, dua-dua itu bukan tarawih, tapi tahajud. Makanya istilahnya qiyamul lail. Kenapa nggak langsung tarawih di situ? Karena baru ada dilakukan pada masa Umar bin Khattab. Nah sebelum itu hadis yang menggunakan dua-dua tadi, yang dilihat oleh ulama tadi, yang dilihat oleh sahabat tadi, Nabi melaksanakan sholat sunat dua. Ternyata sholat tahajud. Sholat tahajud qiyamul lail apa? Lain. Sholat witir di malam hari ya qiyamul lail juga. Makanya bahasanya qiyamul lail. Disitulah oleh para ulama kita mengatakan dua-duanya sebenarnya tidak menunjukkan kepada terang, hanya disebutkan qiyamul lail. Makanya bahasa hadis yang paling populer dan paling sahih itu man qama ramadhana imanan, man qama, bukan menghidupkan malam. Ya menghidupkan malam dengan apa? Ya salat tarawih, salat witir, salat tahajud, lengkap terserah. Jadi banyak ya. Itulah bahasan kita. Jadi mengapa persoalan tarjih ini itu perlu dipahami oleh para ulama-ulama kita, para kiai-kiai, para dai-dai kita, agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya orang-orang Muhammadiyah, bahwa apa yang kita pegang itu berdasar, bukan tanpa dasar. Itu saja. Bukan berarti kita bertujuan untuk menyalahkan, tidak, kita sama sekali tidak menyalahkan. Cuma boleh dong kita berpegang pada sesuatu yang kita yakini kuat. Tidak ada salah. Kalau kita meyakini pada sesuatu yang kuat itu boleh saja. Kecuali kita mengada-ngada dalam penggunaannya, dalam pemakaiannya, itu bolehlah disalahkan. Ini sesuka-suka hati mencari yang enak saja. Ayo wajar Pak kalau disalahkan. Memang wajar itu kalau disalahkan. Pokoknya yang enak tuh begini. Nah gitu. Mau cepat pokoknya yang cepat itu aja lah, maksudnya yang itu aja. Karena memang sholat tarawih yang paling cepat itu 443 kan. Sangat cepat sekali. Makanya saya lebih senang. Itu maksudnya. Udah bisa ya. Insyaallah. Baik. Nanti kalau ada waktu lagi Bapak Ibu kita sampaikan lagi, kita selesaikan. Setelah itu baru kita bahas persoalan tarjih. Nanti kalau memang Ustaz Marabona yang membahas tarjih, nanti kita bisa banyak, ada yang kita bahas lagi namanya tanya jawab Muhammadiyah. Muhammadiyah juga punya buku tanya jawab, dan itu juga dibahas kok dijawab. Dan kita boleh bahas itu insyaallah. Sedikit demi sedikit kita coba, mudah-mudahan kita paham dan tidak ada lagi persoalan yang begini. Jadi kalau teman-teman sebelah kita mau datang untuk mengecam, ya suruh dia duduk di sini kan gitu. Tapi kan dia tak mau dia duduk sama kita gitu. Kecuali teman-teman yang lain. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita. Insyaallah kalau lain waktu kita ada waktu untuk bertemu lagi, kita sampaikan kembali, kita lanjutkan kajian kita di persoalan manhaj tarjih insyaallah. Fa'tabir ya bil afsalan tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.